sahabat, kembali lagi di Salam Sahabat, program yang selalu menemani kalian untuk mengeksplorasi tempat menarik dan kuliner khas. Spesial di bulan Ramadan ini, Kay akan mengajak kalian berburu kuliner lezat yang cocok untuk berbuka puasa. Di episode kali ini, perjalanan Kay akan dimulai dari agen kue basah Lola dan Kay yang berada di Jalan Bugaran. Kay akan bertemu langsung dengan Ibu Ayu, sang pemilik, dan melihat proses pembuatan aneka kue basah khas Palembang yang selalu menjadi favorit saat bulan Ramadan. Setelah itu, Kay akan melanjutkan perjalanan Kay ke Seafood Ambarawa di Jalan Demang Lebar Daun, mencicipi berbagai hidangan laut yang mengunggah selera, termasuk rahang tuna dan oyster bakar yang merupakan menu andalan mereka. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk ikuti perjalanan Kay hari ini di Salam Sahabat. Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Nah sahabat, sekarang Kay sudah berada di Jalan Bungaran. Tepatnya Kay sudah berada di Kue Basah Lola dan Kay. Jadi sahabat, Kay ini sebenarnya punya tempat toko kue basah nih sahabat. Enggak lah, coba bercanda. Nah jadi sahabat, di sini kita akan melihat cara pembuatan dan juga jenis-jenis kue basahnya nih sahabat. Dan juga kita mumpung mau lebaran nih, sebentar lagi kan kita mau lebaran. Dan Kay akan melihat-lihat kuenya mau disajikan pas lebaran. Jadi sahabat, yuk ikutin keseruan Kay hari ini. Cemon! Kay tiba di agen kue basah Lola dan Kay dan langsung disambut ramah oleh Ibu Ayu, pemilik usaha ini. Sahabat, kayaknya itu ada kakaknya deh. Yuk langsung saja kita ketemuin Cemon. Halo kakak. Halo ya. Kakak, kenalin, nama saya Kay dari Salam Sahabat. Iya. Oke, boleh kakak dengan kakak siapa dan sebagai apa kakak? Di sini dengan Kakak Ayu sebagai Kak Ayu. owner Kue Basah Lola dan Kay. Sebagai owner. Iya. Oke. Ini kakak lagi ngapain nih? Ini kita mau bikin maksuba ya. Maksuba, kue khas maksuba. Palembang ini. Kue khas Palembang. Boleh nggak sih kak Kay lihat juga? Boleh. Kay coba buat juga. Siap Boleh tahu. kakak? Boleh. Tapi sebelum itu Kay mau nanya-nanya dulu nih. Boleh nggak? Boleh. Oke. Jadi Kay penasaran nih kak, dengan sejarah dengan kue basah Lola dan Kay ini kayak mana nih kak? Nih, sejarahnya nih sebenarnya resepnya nih udah turun menurun ya. Dari nenek, dari wak, dari bibi. Jadi resep ini memang sudah biasa kita bikin kan Jadi udah sehari-hari. turun-temurun ya, menurun. Bukan dari karena les privat atau apa, bukan. Memang sudah resep turun menurun. Jadi awal mulai seperti itu. Ibaratnya kan belajar dari wak, belajar dari bibi kan sampai ke cucung cicit kayak gitu. Oke, begitu. Berdirinya sudah sejak dari kapan? Dari tahun 2020, alhamdulillah. Tahun 2020. Sampai sekarang Oke, masih udah 5 berjalan. tahun ya? Masuk ke 6 tahun. Oke. Nah kak, di sini untuk kue-kue basahnya ini ada berapa jenis sih kak? Udah ada banyak sih, ada 13 jenis. 13 Ya, jenis? 13 jenis. Oke. Ya, ada kue lapis stiker, ada lapis legit, ada maksuba, keju, almond, perunes ya. Ada maksuba, makjo, engkak, kojo, dan lain-lain. Banyak lagi. Iya, Yes, ada tersedia semua oke. di sini. Kalau untuk masaknya itu tuh berapa lama sih kak? Kalau untuk yang paling Yang mudah sih, paling cepat nih? ya Paling paling cepat sih maksuba ini yang mau kita Maksuba? bikin ini. Oke, maksuba. Ya, Berapa kalau untuk proses pembuatan adonannya ini? pembuatan adonannya paling cuman 5 menit. 5 menit? Sekitar 5 menit. Dengan bahan-bahan ini yang ada di sini. Ada telur, ada susu, ada mentega, terus nih gula sama vanili kan udah masuk di sini. Oke, kalau untuk pemanggangannya itu berapa jam tuh? Pemanggangannya sih kurang lebih 2 jam. 2 jam. Oke, itu yang paling cepat ya kak? Ya, itu yang paling cepat. Kalau untuk yang paling lama nih? Paling lama tuh sih proses yang kue lapis kojo sama engkak ketan gitu. Karena berapa kan lama memang itu, Kak? dia pakai santan kan, teksturnya air kan, jadi memang lama sekitar 3 jam lebih itu 3 jam. prosesnya. Oke. Untuk pemanggangannya?
Untuk pemanggannya dia 3 jam lebihan Kak dia. 3 jam lebihan. Kalau untuk proses Oke. adonnya sebentar sih. Sama kayak maksuba. Ya, oke. Oke, Kak. Yuk, kita langsung saja coba buat ya, Kak ya. Boleh. Oke. Jadi Kak di sini tadi bahan-bahannya ada telur, Ya. ada susu kental manis, ada mentega, Mentega sama tadi ada apa nih? gula ya. Gula. Gula. Nah, sahabat, jadi kita sebelum mau taruh telurnya ya, mau mecahin telurnya ini berapa butir nih? Ada 30 butir. 30 butir. Nah, sebelum kita memecahkan 30 butir telur, kita mau pakai dulu sarung tangannya nih, sahabat. Biar higienis ya. Biar higienis tentu. Oke. Jadi ini kalau untuk setiap kuenya itu beda-beda nggak telurnya? Maksudnya kayak berapa banyak gitunya beda nggak? Beda-beda. Ada yang 15, ada yang 28, ada yang 20 kan. Yang paling banyak itu? Yang paling banyak sih maksuba sama 8 jam. Ya. Kalau 8 jam itu berapa tuh? 30 juga. 30 telurnya. juga. Oke, ini kita langsung saja ya. Langsung kita ada 30 butir dan kita pecahkan. Saat berbincang, Ibu Ayu bercerita bahwa usaha ini sudah berjalan 5 tahun dan setiap bulan Ramadan permintaan kue basah meningkat pesat nih sahabat. Banyak orang yang mencari kue basah untuk berbuka puasa karena teksturnya lembut dan manis. Di sini kami menyediakan 13 jenis kue basah seperti lapis stiker, maksuba, engkak ketan, bolu koje, dan lainnya. Jelas Ibu Ayu. Nih, kalau sudah dipecah telur ini kita mixer sebentar. Oke, Buat ini kita lepas ya ini. Lepas dulu. Ini ya. Buat ngelarutin telur sama apa namanya? Telur sama gulanya. Gulanya. Ini kita tes dulu ya. Oke. Kita tes dulu. Ikut ya. Oke. Ya. Udah Kak? Wow. Udah. Udah. Ya, Ini cepet. ada blem. Nah, kalau sudah baru kita masuk ke susunya. Masukin susunya coba, langsung semuanya ya? susunya. Ya, semuanya. Wow, ini susu kental manis sahabat. Ya. Langsung saja kita masukin semuanya. Masukin. Oke. Oh ya. Sayang. Ya. Nah, Sudah. Ini kita mixer lagi. Mixer lagi. Ya. Baru kita masuk ke yang terakhir, menteganya. Mentega. Ya? Oke, mentega. Sebanyak apa ini? Masuk ke galo. Galo. Iya. Wow, galo. Ya. Lagi. Oke. Udah. Udah masuk ya. Udah masuk. Baru kita mixer lagi ke sampai dia menteganya nih bebuyar. Oh, udah dibuyar ke kayak dia belago dalam ini menteganya. Hai. Oke, kayak gini. Udah. Ya, sudah. Inilah jadi ke. Udah jadi. Adonan maksubanya. Cepet kan? Cepet nih ya, ndak lama Cepet nih, ke. nggak lama. Iya. Emang kayak gini ya, menteganya kayak Yo bisa ini buyar-buyar ke. kayak Jadi gitu. kalau bisanya pas dia dipanggang ke, dia kan apa namanya? Berminyak cak itu nak ke. Di adonan itu dipanggangan itu kan. Oke, Jadi tidak kelihatan cak kering. Maksubannya kan ada banyak tipe ke. Ada yang kering, ada yang basah. Oke. Yang basah tuh yang enak ke. Yang basah yang enak. Kay pun diajak melihat proses pembuatan kue basah ini, dari mencampurkan bahan, menuangkan adonan, hingga pemanggangan di oven. Aroma kue yang sedang dipanggang benar-benar menggoda nih sahabat.
Jadi Kay penasaran nih, boleh tanya lagi nggak? Boleh. Oke. Jadi kalau untuk hari-hari biasa ini biasanya orderannya itu berapa banyak? Kalau hari-hari biasa sih paling sekitar 80 atau 100 loyang sehari ke. Ya, kalau untuk satu oke. hari. Ya. Kalau untuk karena ini lagi bulan Lebaran nih, Ramadan. Ramadan, Udah ya. mau Lebaran juga. Ah. Udah mau Lebaran. Nah, biasanya itu berapa nih? Berapa loyang? Kalau untuk Lebaran sih orderan kurang lebih 5.000 loyang. Pesanan. Wow. Ya, 5.000 loyang. Itu sehari apa? Sebulan? Kalau sehari sih ada minimal target sih pegawainya harus pencapaian berapa dapat sehari manggang kan. Pokoknya harus tembus target 5.000 loyang pesanan orang. Wow, Kayak gitu. keren banget itu. Kalau untuk mereka pesennya itu biasanya best sellernya apa tuh yang biasa mereka Best pesen? seller nih sih kita lapis stiker. Karena lapis stiker itu on prosesnya paling agak ribet kayak. Oh, Ya. oke. Kenapa Jarang- tuh ribet tuh? Ribet tuh karena bikinnya tuh nggak bisa sembarangan kayak ada tekniknya. Oh, Iya, ada teknik. Ada agen-agen tertentu yang bisa bikin lapis stiker. Kalau kue lapis kan udah lumrah tuh ya, udah ya, biasa semua. Kalau lapis stiker itu agak sulit. Ada tekniknya ada sendiri tekniknya. ya. Oh, Jadi yang ciri khas best seller di agen kue Bahasa Lola dan Kay ini lapis stiker. Oke. Jadi untuk best seller lapis stiker. Lapis stiker. Kalau untuk selain lapis stiker nih, yang mana nih? Nih, Yang kedua best seller. Yang kedua sih engkak ketan. Engkak ketan. Apa itu? Engkak ketan kita ini kayak resepnya yang zaman dulu. Zaman dulu. Karena kita pakai kelapa goreng. Oh, kelapa goreng. Jadi kelapanya itu digoreng Disangrai, dulu, disangrai. Terus disangrai, kalau udah disangrai di blender kayak. Biasa suka dipakai buat masak rendang tuh, tapi kita dimasukin dalam adonan engkak. Ada item-item itu kan kayak. Betul. Nah, kan mereka ini kan ada yang memesan ya, ada yang beli langsung ke sini ada ya. Kalau untuk cara memesan secara online-nya itu dari mana nih? Bisa dari WA, bisa dari apa tuh Shopee kan, bisa dari TikTok Shop. Boleh mampir langsung ke sini boleh kita tersedia. Jadi ada Shopee, ada WA, TikTok Shop. Iya, TikTok Shop sama kalau datang ke sini ya. Bisa juga. Nah, sahabat, jadi kalau sahabat ini kalau untuk pemesanannya bisa sampai kemana aja nih? Kalau untuk pemesanan sih semua wilayah Indonesia Raya nih bisa nggak lo? Wow, gile. Pokoknya aman pengirimannya Oke, nah sahabat, jadi kalau sahabat-sahabat ini bingung nih mau pilih kue untuk Lebaran itu apa? Sahabat boleh pesen di Kue Bahasa Lola dan Kay. Di sini kayak bisa seluruh Indonesia ya sahabat, dan juga banyak sekali jenis-jenis kuenya. Mulai dari ada 13 jenis ya? Ya, ada 13 jenis Lapis stiker, ada legit, maksuba, ketan, pojo dan lain-lain. Dan banyak lagi. Itu ada kalau untuk mesannya ada dari WA, TikTok Shop, sama ada Shopee. IG juga ya. Ada IG juga. Ada Shopee. Dan kalau sahabat yang di Palembang, sahabat boleh kesini langsung untuk melihat proses pembuatan atau pemanggangannya ini, sahabat. Beberapa jenis kue yang ada di Kue Bahasa Lola dan Kay. Jadi ini maksuba ya, yang kita buat tadi, yang kita adon tadi. Dan yang lain-lain ini ada beberapa jenis. Jadi di sini ada apa aja nih, Kak? Ini ada ini tadi nih, yang paling best seller ya. Wow. Lapis stiker. Lapis stiker. Karena bentuknya dia kotak-kotak cap papan catur sayang. Oh iya. Ada ya. Keren. Kalau ada orang nanya, cak mana makannya dia doa kedua siang malam. Baru bentuk dia tikar. Oh gitu ya, ada ritual. Nah,
Yang ini apa nih? Ini lapis kacang almond. Kacang ya. almond. Jadi ini dari ada kacang almondnya ya di Iya, atasnya. di dalam-dalamnya juga Oh, dikasih ada Kay. juga. Oke. Taburan kacang almond Kay. Yang ini Ini engkak ketan tadi Kay, kata aku Betul. tadi yang paling best seller Engkak juga ketan. ini Kay. Yang paling best seller kedua ya. Karena dia make resepnya yang zaman dahulu kala nih, zaman Kay. dahulu kala menggunakan kelapa goreng. ini ya. Oh. Oke, ini mengiler sekali nih melihat-lihat Yang ini. paling lama Kay. Yang paling lama Paling lama ini Kay. 8 jam, tapi 9 masanya 9 jam rupanya. Iya, ini yang paling lama Ini Kay. adalah kue 8 jam. Iya. Wow. Oh iya ya. Oke, ini Cantik basah ya, ini Kay. kuenya, cantik sekali. Iya. Seperti kakaknya. Makasih. Ini Ini lapis keju. lapis keju, Masya Allah. Kalau suka yang asin-asin nih, rekomendasi yang lapis keju sayang ya. Boleh coba-coba. Ini Ini ada lapis prunes atau lapis plum. lapis plum. Ini buah plum ya? Ya, buah plum sudah difermentasi Kay, jadi rasanya agak asam-asam manis. Oke. Ini dalamnya juga ada kan? Ada. Oke, dilapis. Nah, jadi yang terakhir ini juga ada yang sultan ya? Yo, yang sultan. Ada beberapa itu yang jenis agak kan. mahal, Kay. Agak mahal. Yang paling mahal ini? Yo, yang paling mahal yang si sultan ini Kay. Oke. Nah, jadi ini yang kue Maksuba yang kita buat adonannya tadi. Nih Kak, Kay ini sebenarnya pengen coba nih kuenya, tapi Boleh. berhubungan karena lagi puasa ini boleh nggak Kak? Boleh lah Kay, bawalah satu bungkus. buat buka puasa Kay. Boleh Buat itu, Kay. Kak? Boleh lah. Boleh. Oleh-oleh buat Hai. Kay. Thank you Kakak. Oke sahabat, nanti kita akan cobain kue Maksubanya ya sahabat. Jadi sahabat ikutin terus perjalanan Kay. Oke Kakak, terima kasih banyak ya Kakak sudah nemenin Kay untuk melihat cara pembuatannya, cara pemanggangannya, dan juga menjelaskan tentang jenis-jenis, sejarah, dan banyak lagi. Iya, sama-sama. Terima kasih. Nah sahabat, jadi sahabat sekarang kita akan ke tempat berikutnya. Jadi sahabat ikutin terus ya perjalanan Kay. Cemon! Sebagai tanda terima kasih, Ibu Ayu memberikan beberapa kotak kue sebagai oleh-oleh. Setelah puas berbincang dan melihat proses pembuatan kue, Kay melanjutkan perjalanan ke Seafood Ambarawa untuk menikmati hidangan berbuka puasa. Nah sahabat, sekarang Kay sudah berada di salah satu tempat seafood yang terkenal di Palembang ini. Ada di Ambarawa. Tadi kita sudah ke kue basah Lola dan Kay. Sekarang Kay mau cicipin untuk buka puasa nih. Kay mau buka puasa di Ambarawa. Kay mau cicipin seafood-seafoodnya nih sahabat. Jadi sahabat ikutin perjalanan Kay ya. Kita akan mencicipi banyak jenis seafood di sini. Di sini banyak sekali, ada udang dan ikan dan banyak lagi. Sahabat ikutin Kay terus ya. Cemon! Kay tiba di Seafood Ambarawa dan langsung disambut oleh Kak Tasya, salah satu staf di sana. Kak Tasya menjelaskan bahwa Seafood Ambarawa terkenal dengan aneka hidangan laut segar. Di sini menu bestsellernya kami adalah rahang tuna dan oyster bakar. Selain itu juga ada ayam, gurame fillet, kerang, dan berbagai seafood lainnya, ujar Kak Tasya.
Kay melihat suasana restoran yang nyaman dengan konsep ruang makan terbuka sehingga cocok untuk acara buka puasa bersama. Tersedia juga banyak pilihan paket berbuka puasa yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Kay pun diajak melihat dapur di mana para koki sedang menyiapkan rahang tuna dan oyster bakar. Proses memasaknya sangat menarik, terutama saat oyster dibakar dengan bumbu khas yang membuat aroma seafood semakin mengunggah selera. Nah sahabat, jadi Kay sekarang sudah berada di dalam dan di sebelah Kay sekarang juga ada kakak dari Ambarawanya. Boleh kakak salam kenal kak ya sebelumnya. Kay dari Salam Sahabat kakak. Ya. Dengan kakak siapa dan sebagai apa kakak? Saya dengan Tasya dan sebagai kasir di Seafood Ambarawa. Oke, nah kakak, ini kan ada banyak nih kak ya menu-menunya kak ya. Tapi sebelum Kay mau cicipin menu-menu yang ada di sini, Kay boleh tanya-tanya dulu nggak? Boleh. Oke. Jadi kayak akan tanya tentang seputar tentang Ambarawa ini ya, Iya, restoran Ambarawa. Kan baru buka nih ya kak ya. Itu pas kapan kak? Didirikan udah dari kapan nih? Udah buka mulai dari 30 September Kak, tahun 2024. 2024. Jadi masih baru banget Ya, ya ini, baru Kak, banget, ya? baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Nah kak, sejarahnya ada nggak sih kak tentang Ambarawa ini? Kalau untuk Seafood Ambarawa ini terinspirasi dari tempat owner di Jawa. Oh, Iya, begitu. ada daerah Ambarawa. Nah kak, di sini kan kita ada banyak sekali menu-menu seafood kak ya. Ini contohnya di Iya. sini ada apa aja nih kak? Kalau ini untuk kerang hijau saus Padang. Ini udang tempura. Kalau ini menu bestseller kita rahang Menu tuna, bestseller? iya. Rahang tuna bakar. Rahang tuna bakar. Wow. Jadi ini rahang tuna Iya, ya, rahang bener? tuna. Oke, kalau di sini ada Ini untuk gurame filet saus Ambarawa. Oke, gurame fillet dan di sini ada sayur. Dan sayurnya ada tauge ikan asin, ada pakcoy polos sama kacang belacan. Oke. Nah kak, ini kan yang paling best seller nih. Iya. Yang selain rahang tuna nih, yang mana Kita menu bestsellernya ada rahang tuna sama oyster bakar Kak. oyster bakar. Iya, oyster ada bakar. juga oyster. Kalau untuk cara pemasakannya itu ada Itu berapa? dibakar semua Kak. Dibakar Iya, semua? rahang tuna dibakar sama oyster bakar. Kalau untuk oyster ada dua pilihan, bisa pilihan? dibakar sama di steam. Oke, wow. Nah kakak, selain menu-menu di sini ada menu apa aja kak? Kita ada ayam goreng juga, ada lele, ada Oke, bebek. jadi selain seafood ada Ya, ada menu yang lain juga. Begitu. Nah kak, ini kan kita lagi bulan Lebaran, Iya, Ramadan. Ramadan. Nah kak, ada nggak kak kayak paket-paket tertentu nih untuk bulan Ramadan ini? Ada dong kita. Apa itu kak? Kita ada paket bubur, ada 4 paket. Yang 4 paket? paket pertama untuk 2 orang senilai 95.000. Kalau untuk paket 2 ada untuk 5 orang 270.000. Paket ketiga untuk 7 orang 360 dan terakhir paket keempat untuk 12 orang seharga 700.000. 700.000. Wow. Tapi lengkap Iya, kak ya lengkap, itu. Kak. Ada sayurnya, ada lauknya. Minumnya juga udah Iya, termasuk. ada minumnya ya, juga Kak? udah termasuk. Pastinya. Oke. Nah kak, kayak pengen cicipin nih kak ya. Tapi sebelum itu, ini bukanya itu dari jam berapa nih kak? Kalau untuk hari biasa dari jam 10 sampai jam 10. Kalau selama bulan Ramadan dari 11 sampai ke 11. Oh beda ya Iya, kak ya? beda. Oke. Nah kak, sekarang Kay mau cicipin nih Boleh. makanannya. Di Mulai sini dari mana? Yang mana nih kak? Coba kakak rekomendasikan. Kalau yang bestseller dulu deh. Yang biasa rahang tuna Iya. siap. Di meja sudah tersaji aneka hidangan seafood yang benar-benar menggugah selera nih sahabat. Kay mulai mencicipi rahang tuna, salah satu menu andalan di sini. Ini rahang tuna apa ini kak? Kita ada 3 pilihan untuk rahang 3 tuna. Ada sambal rica, sambal dabu-dabu, sama sambal mata, Kak. Ini Ini sambal rica. sambal rica. Oke. Kalau untuk yang paling pedesnya itu sambal yang mana? Paling pedas sambal rica, Kak. Yang Sambal bestseller rica? juga sambal rica. Oke, wow. Ini bisa nggak ya? Oke, ini nge-handle pedesnya. Oke, jadi ini kita langsung aja kak ya? Iya, boleh, Ambil, Kak. oke. Silakan. Ini bumbunya juga banyak nih, sambalnya juga banyak. Kalau untuk yang yang nggak terlalu pedes nih, sambal yang mana? Ada sambal dabu-dabu kita, Kak. Dabu-dabu. Iya. Oke. Wow. Nih, sahabat. Jadi di sini ada yang 2 best seller itu rahang tuna dan Sama oyster oyster bakar. Oyster bakar. Oke. Nih, sahabat. Jadi ini kita akan cobain rahang tunanya. Cemon.
Wow, Gimana rasanya? enak. Ratingnya berapa? Kalau untuk ratingnya pastinya 10 dari 10. Mantap. Untuk pedasnya kali ya karena kayak nggak ngambil cabenya tadi ya, nggak terlalu pedasnya. Tapi enak sekali ini kalau kayaknya nikmat banget kalau pakai cabenya ini. Kira cake itu kayak rasanya tuh berbeda gitu Kak. Rupanya seperti daging biasa. Iya. Ya kan? Ini dagingnya itu gini nih sahabat. Jadi ini besar rahangnya ya. Ini bisa 2 sisi apa 1 sisi nih? Dagingnya itu. Satu sisi ada 2 juga Kak? 2. Ya, Tergantung lah. Iya, Kak, ya, tergantung bahannya. Oke. Sahabat wajib banget karena di sini worth it banget nih sahabat. Oke Kak, selanjutnya yang mana nih? Selanjutnya Apa kita coba gurame filet kerangnya? dulu deh. Apa? Gurame filet. Gurame filet. Oke, ini dimasak kayak mana nih Kak? Itu digoreng Kak? Digoreng? Iya digoreng. Pakai saus apa ini Kak? Saus ambarawa. Saus ambarawa. Iya. Jadi dari ambarawanya. Iya. Original. Saus khas ambarawa. Oke, ini sahabat kita langsung saja cobain. Penasaran nih. Jadi ini ada saus dari ambarawanya. Dan ini apa dagingnya itu ini banget, lembut banget loh Kak ya. Kita cobain apakah manis, apakah asam, apakah pedas. Let's go. Cemon. Gimana untuk rasanya? Untuk rasanya sendiri itu nggak pedas. Iya. Nggak pedas. Ada rasa manis, asam asinnya gitu loh. Kalau untuk saus ambarawa ini dia pedas gurih ini Kak, pedas gurih manis. Iya ya, kayak ya gurih-gurih gitu. Manis. Pedasnya itu nggak terlalu pedas. Iya. Masih bisa dinikmatin ya. Betul. Tidak hanya itu, Kay juga mencicipi gurame filet, ayam bakar, dan aneka kerang yang semuanya memiliki rasa yang unik dan lezat. Seafood Ambarawa benar-benar menjadi tempat yang cocok untuk menikmati hidangan berbuka puasa bersama keluarga dan teman nih sahabat. Jadi sahabat yang ada di Palembang nih, kalau pengen bukber bersama temen apa keluarga wajib banget bukber cobain di Ambarawa Seafood di sini. Karena di sini paket-paketnya selain worth it, di sini juga menu-menunya worth it banget ya Kak ya. Iya Kak, benar sekali. Kalau boleh tahu alamatnya di mana nih Kak? Di Jalan Demang Lebar Daun Kak kita Kak. Jalan Iya. Demang Lebar Daun. Oke. Untuk terakhir nih Kak ya. Iya boleh. Harapan Kakak apa sih Kak untuk Ambarawa ke depannya? Semoga Seafood Ambarawa lebih sukses lagi Kak, lebih ramai lagi ke depannya. Oke. Nah sahabat, jadi itulah kita tadi sudah mencicipi beberapa menu dari Ambarawa Seafood. Dan Kak, thank you ya Kak ya Terima kasih juga, sebelumnya Kak. udah Terima kasih nemenin Ambarawa. Kay. Terima kasih Kakak udah nemenin Kay mencicipi seafood dan juga menceritakan tentang Iya. sejarahnya ya, beberapa sejarah. Oke sahabat, jadi itulah perjalanan Kay hari ini dari Kay tadi ke Kue Basa Lola dan Kay. Dan sekarang Kay lagi buka di Ambarawa Seafood. Oke sahabat, terima kasih telah menemani perjalanan Kay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya! Nah sahabat, jadi itulah perjalanan kita hari ini yang benar-benar penuh dengan pengalaman seru dan lezat. Dari mengunjungi agen kue Basa Lola dan Kay, melihat proses pembuatan kue tradisional khas Palembang, hingga mencicipi aneka hidangan seafood di Seafood Ambarawa. Semuanya memberikan pengalaman kuliner yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kalian untuk mencoba kuliner khas Ramadan yang menggugah selera. Jangan lupa untuk terus mengikuti Salam Sahabat di episode berikutnya, karena masih banyak destinasi menarik dan pengalaman seru yang akan kita jelajahi bersama. Sampai jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya!